Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita ya. Maksudnya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan saudara kita. Komentar di bawah kolom komentar mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Saudara kita ini menanyakan mengenai adanya sekat, begitupun juga kolam. Berarti ada dua pertanyaan saudaraku, langsung saya gabungkan untuk memberikan pencerahan mengenai adanya ruangan sekat. Mengenai adanya sekat itu berarti berbahasa ruangan yang digelapkan. Ya. Kalau berbahasa kolam berarti adanya kelembapan dari air. Jadi oke saudaraku, mari kita simak videonya bersama mengenai adanya ruangan di dalam ruangan RBW, ruangannya walet. Yang mana yang disukai walet supaya walet bisa beradaptasi dengan nyaman dan akan berkembang biak. Itu yang kita ingin lihat di dalam ruangan RBW. Kita punya gedung masing-masing. Ya. Jadi okelah saudaraku, silakan tonton videonya sampai full, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sedikit kita harus syukuri saudaraku, jangan cari langsung banyaknya tetapi tidak tersimpan. Ya, intinya biar sedikit akan jadi bukit. Gitu. Jadi oke. Saudara ini bertanya mengenai adanya sekat. Jadi saya bahas sekat dulu saudaraku, nanti saya akan berpindah berbahas mengenai adanya kolam air. Saudara menanyakan, "Guru, saya punya gedung, tetapi saya punya gedung itu banyak sekat-sekatnya. Banyak petak-petak di dalam. Banyak yang saudara bikin kamar-kamar. Itu bahasa sekat-sekat ya. Ya. Jadi saudara kita ini dia bikin sekat dan pertanyaan di situ dia mengatakan ada yang dia ikuti, banyak kamar-kamar, dia ini ikut juga. Karena itu yang gedung yang dia ikuti itu banyak waletnya. Nah, dia ngikut juga banyak kamar-kamar. Tetapi apa yang saudara harapkan? Hampa. Kenapa saya katakan hampa? Saudara kita ini dia merombak gedungnya. Tadinya itu ada sekat hanya satu, tetapi dia ngikut yang lar-lar. Banyak yang dia peta-peta gedungnya sampai dia galau. Karena dia punya gedung, kalau tidak salah ya, mohon maaf saudara, saya tidak lupa ini karena saya tidak sempat catat. Gedungnya itu kurang lebih 6 ya kan, 6,5 ya lebar. Panjangnya itu 15. Lantainya hanya 2 lantai. 3 lantai dengan poin. Saudara ngikut yang gedung yang ada waletnya yang sudah panen, dia juga bikin sekat-sekat di dalam ruangan RBW. Dia sekat-sekat, maksudnya bagian di dalamnya itu, bagian di dalamnya dia sekat-sekat. Istrinya di kamar-kamar, di dalamnya dia kamar-kamar. Nah, ini yang selalu saya berikan inspirasi. Hati-hati kalau saudara mendengar bahasa di luar dan bahasa ngikut-ngikut. Ya, tidak jadi masalah saudaraku ya. Tidak selamanya bahwa sudah orang sudah berhasil, kita ngikuti kayak itu, kita juga berhasil, belum tentu. Ya, itu menurut pemikiran saudara. Menurut pemikiran saudara bisa jadi, tetapi walet belum tentu dia terima apa yang saudara terahkan di gedungnya. Maksud saya tata ruangnya di dalam yang saudara sudah lakukan. Ya. Dia menanyakan, "Guru, kenapa bisa? Saya sudah sekat-sekat, kenapa burung saya tidak justru sulit tinggal? Dan ada yang saya dapat, ada beberapa hampir 10 burung walet mati di dalam." Coba. Itu. Jadi kan bingung saudaraku ya. Bingung. Dan saudara kita ini menggunakan suara tarik. Nah, suara tarik. Nah, ini yang membingungkan saudara kita. Nah, tetapi dia tidak menggunakan suara heksagonal, enggak. Hanya dia menggunakan suara tarik dan dia juga menggunakan suara basoka, suara yang pelempar.
yang jarak jauh. Biasa kan suara basoka saudaraku kan ada yang dijual khusus itu, yang panjang kayak trompet, ya kayak trompet. Ada juga yang dirancang, dibikin ya, dibuat, dirancang itu pipa, baru ada tweeter di dalam. Yang panjang itu pipa, kadang itu pipa 4 inci paralon, kadang 3 inci, baru dicat atau dipilos warna hitam. Nah itu banyak yang kayak gitu saudaraku di lapangan. Karena ingin mensiasati bahasanya bagi dia, mensiasati burung, memanggil supaya burung ini datang. Begitu bahasa, seperti bahwa walet itu lintas jalan. Gimana cara supaya walet ini dia bisa singgah, ya? Jangan terus kalau pada waktunya walet ini pulang, waktu mulai petang. Sama dengan ini bahasa basoka. Ya, ini arti katanya ya, itu. Jadi saya lanjut saudaraku. Jadi saya katakan, gimana perkembangannya guru? Gimana perkembangannya saudaraku? Nah, saudara kita ini dia meminta tolong guru diberikan solusinya. Langkah apa yang saya harus lakukan supaya saya punya gedung ini bisa optimal kembali seperti dulu sebelum saya pasangkan sekat-sekat. Nah, coba saudaraku, sekat di dalam itu pokoknya dipotong-potong. Ya. Karena yang dia dengar kalau banyak sekat itu burung walet dia suka walet di dalam kalau banyak kamar-kamar. Nah, cepat berkembang biak, cepat bikin sarang, cepat bertelur, cepat, yang jelasnya bahasa cepat itu kalau bahasanya itu. Nah, dan ada berapa kamar saudaraku, kalau tidak salah dia katakan 4K kamar itu 5 kamar kah, kalau tidak salah. Baru semua dipasangkan suara tarik. Tetapi apa yang dia lihat saudaraku, kebalikan yang pemikiran saudara kita itu. Sampai sekarang di saudara kita itu rencana dia mau pugar dia punya gedung. Dia ingin bongkar dia gedungnya, dia mau lepaskan semua. Nah, itulah sebabnya selalu saya berikan motivasi bahwa coba telusuri video-video yang saya sudah tayangkan di video saya, karena di situ pembuktian itu bukti nyata saudaraku. Apa yang dilakukan saudara kita kalau saya pandu itu yang nyata, bukan bahwa itu direkayasa, bukan itu bahasa di prank, bukan, itu secara langsung. Nah itu pembuktian. Dan semenjak ditangani gedung-gedung saudara kita ini yang sudah dipandu, dan saya setiap pengecetan selalu saya adakan pemeriksaan masuk bulangnya itu, dan ada juga melewati bulangnya yang belum dia siap dimasuki. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah, justru bagus kalau lebih lama kita masuki, lebih bagus karena keamanannya walet ini. Karena walet suka itu ruangan yang jarang diganggu. Beda kalau kita sudah panen, istilahnya sudah panen berkali-kali. Itu kan walet itu kalau sudah sering berpanen, seumpamanya panen per bulan atau per 2 bulan, itu kan sudah kebal waletnya, sudah dianggap biasa. Itu bahasa sudah bersahabat. Tetapi kalau masih gedung baru saudaraku, itu masih sensitif. Ya, burung ini masih sensitif. Tetapi kalau saudara jarang masuk, walet itu akan peka. Peka itu cepat dia kuasai tempat. Tetapi kalau saudara selalu keluar masuk pada waktunya on perdana sampai yang jelasnya 5 bulan ke bawah, ya, itu burung biasa sensitif, cepat sekali tersinggung, cepat sekali dia merasa walet ini. Makanya walet ini yang ingin menginap tidak jadi menginap asbab, karena saudara selalu keluar masuk. Itu arti dari bahasa di dalam tata ruang dan menjaga keamanannya walet. Itu. Jadi lanjut saudaraku mengenai adanya tadi itu sekat. Ya. Kan saya sudah katakan, saya tidak melarang sekat gedung saudara. Kalau saudara punya gedung itu kan hak saudara, ya. Itu suka-suka saudara, bukan suka-suka saya. Hanya saya berikan inspirasi, ya, edukasi ke saudara gimana cara menghadapi walet yang alami, dan walet ini mengalamikan dirinya kepada dirinya sendiri, bukan saudara yang mengalamikan walet ini.
usahakan walet akan mengalamikan dirinya kepada dirinya sendiri. Begitupun juga sarannya, karena walet bikin sarang saudaraku itu bukan bahwa walet mencari kayu, rumput. Dia keluar dari air liurnya, dari badannya sendiri. Air liur itu dibuat walet, ya, maksudnya dibuat sarang, dicetak sarang sampai jadi akhirnya walet ini dia tempati bertelur untuk persiapan kelanjutan populasinya. Telur dingerami sampai jadi anak. Nah, kalau sudah jadi anak saudaraku, itulah calon penerus. Jadi cara, ya, langkah apa yang harus saudara lakukan, coba ikuti aja panduan di video saya saudaraku. Sudah banyak itu. Ya, itulah sebabnya saya selalu katakan, ikuti video-video yang sudah terlewati, yang sudah tayang, ya, yang kemarin-kemarin, bulan lalu, tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Itu malahan lebih 2 tahun yang lalu, karena di video saudaraku itu lengkap semua petunjuk. Ya, lengkap semua yang saya perlihatkan mengenai adanya petunjuk-petunjuk di dalam ruangan RBW saudaraku. Tergantung dari saudaraku cara mencerna, ya, cara memahami itu di panduan-panduan. Ya, mengenai adanya sekat saudaraku kan tergantung dari saudara. Mau bongkar juga tidak jadi masalah. Saudara mau pasang sekat juga tidak jadi masalah. Itu. Jadi itu langkah-langkah yang saudara perlu perhatikan, saudara perlu terapkan, ya. Ya, kalau mengenai adanya walet itu bahwa kita sekejap itu langsung banyak, itu tidak akan mungkin. Ya, bisa jadi kalau umpamanya rezeki mau, ya alhamdulillah. Tetapi kalau saya saudaraku bersabar dulu, karena kalau kita saudara menghadapi walet, karena rata-rata itu saudara-saudara kita di lapangan itu pasti keluhannya itu. Kapan ada waletnya? Kapan banyak? Ya. Kapan dia bikin polesan, kapan dia bertelur, kapan dia kanakannya ini sudah telur ini menetas jadi anak. Begitu juga anaknya sudah jadi, tetapi kita menunggu lagi kapan terbang. Terbang lagi saudaraku, apakah nambah waletnya atau kanakannya dia pergi, dia lupa pulang di tempatnya. Nah, itu jadi beban pikiran saudara kita yang punya gedung rumah walet. Itu rata-rata itu. Nah, jadi lanjut, saya ulangi dari itu tadi saudaraku, ya, saya ulangi mengenai adanya bahasa sekat. Nah, itu kan saya sudah katakan, kalau penjelajah 75 saudaraku menangani bangunan perehapan yang banyak sekatnya, saya suruh lepaskan. Apalagi bahasa suara tarik yang masuk di dalam ruangan RBW itu pun saya suruh lepaskan. Namun ada suara tarik biasa melengket, tetapi kabel diputuskan, dinonaktifkan kabelnya, ya, di-off-kan kabelnya, seumpamanya ada melengket. Tapi rata-rata saudaraku kalau saya yang tangani, ya, melalui dari panduan saya atau saya terjun langsung ke lapangan, rata-rata saya punya anggota tukang saya, ya, pekerja saya itu saya suruh lepaskan itu suara tarik. Nah, itu porsi dari penjelajah 75. Ini porsi saya saudaraku, ya. Dan saya tidak melarang saudara kita kalau ingin menggunakan suara tarik, silakan. Kan itu kan beda-beda saudara kita yang merancang gedung. Beda-beda. Ya, ini porsi saya. Dan ada pertanyaan juga mengatakan, apa bisa berhasil kalau tanpa suara tarik? Begitupun juga tanpa suara pelempar itu basoka yang saya katakan tadi. Ya, itu. Seandainya itu yang saya lakukan, seandainya itu yang membuat gedung gagal atau gedung yang tidak akan berhasil, karena rata-rata kalau saya tangani saudaraku tidak ada suara tarik. Begitu pun juga mengenai adanya sekat-sekat yang kamar-kamar. Tetapi kenyataannya saudaraku terbukti di lapangan. Jangankan saran, ya, jangankan populasi saran, justru ada beberapa gedung yang saya tangani saudaraku, saya sudah tidak bisa hitung lagi. Alhamdulillah sudah nambah gedungnya, sudah nambah dia punya bangunan lagi, hasil dari yang saya tangani ini. Jadi tolong saudaraku, ya, dicamkan baik-baik. Nah, itulah saya katakan ini porsi saya. Ya, ini loh porsi saya, bukan porsi saudara-saudara kita yang konsultan lain. Yang mereka ya saya adalah saya. Intinya itu. Karena saya sudah banyak berbuat, saudaraku, ya, saya sudah banyak berbuat mengenai adanya itu bahasa sekat.
Begitupun juga mengenai adanya suara tarik, karena rata-rata konsultan kita yang menangani gedung itu mengandalkan, ya, mengutamakan itu suara-suara tarik. Apalagi bahasa suara heksagonal. Heksagonal itu berarti 6 sisi. Ya. 6 sisi, istilahnya 6 Twitter di situ terpasang. Yang jelasnya heksagonal, bahasa suara heksalah. Ya. Nah, itu penjelajah 75 selalu saya kupas ini tanpa henti-hentinya. Ya, itu menurut saya, ya. Jadi perlu digarisbawahi saudaraku, ya, bahwa penjelajah 75 itu melarang kita ini. Saya tidak larang saudaraku. Hanya kalau saya jangan, tetapi kalau saudara ingin menggunakan suara yang saudara gunakan selama saudara gunakan itu tidak jadi masalah. Ya, yang jelasnya kalau saya tangani saudaraku itu tidak ada bahasa itu tadi yang saya jelaskan mengenai adanya itu. Jadi paham saudara. Jadi lanjut dari itu saudaraku, ya, mengenai adanya bahasa itu tadi suara. Maksud saya ulangi. Mengenai ada, ya, suara tarik. Jadi itu saya sudah jelaskan mengenai adanya suara tarik. Apa saudara ingin memasangnya, maksudnya pasang suara tarik atau saudara ingin lepaskan. Nah, itu kan tergantung dari saudaraku, ya. Tidak ada sistem tekanan, tidak ada sistem paksaan. Suka-suka saudara, karena saudara yang punya gedung, saudara yang punya bangunan, saudara yang membangun, bukan saya yang membangun, bukan penjelajah 75 yang membangun di situ. Hanya saya berikan panduan menurut ilmu saya, menurut yang saya jalani, yang saya alami, yang saya rasakan selama saya terjun di dunia walet selama 30 tahun lebih. Ya, luar biasa saudaraku, saya lama di dunia perwaletan. Saya syukuri saudaraku, ya, sudah lama makan sayur bening dan garam. Intinya itu, saya sudah merasakan. Nah, itu. Jadi saudaraku, tolong dicerna apa yang saya katakan tadi mengenai adanya sekat itu. Karena kalau penjelajah 75 saudaraku itu tidak menggunakan sekat, terkecuali di bagian di lubang terjun. Di situ ada sekat untuk penghalang pantulan masuk di dalam ruangannya walet. Di situ aja. Dan di situ saya atur. Ya, saya atur karena ada ukuran tertentu yang masuk di dalam ruangan sesuai dengan ukuran gedung. Ya, panjang kali lebar kali ketinggian, baru saya bisa pasangkan ukuran berapa yang saya pasang. Yang sering yang saya gunakan, yang saya pelajari mengenai adanya walet, bahwa walet suka ukuran kayak gini, kalau gedung ukurannya kayak gini. Nah, intinya itu saudaraku perlu tahu, perlu memahami apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, itu yang maksud saya. Tergantung dari saudara, cara mencernanya saudara, cara menerima. Ya. Jadi, oke saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya bahasa sekat kelar. Dengan itu mengenai adanya suara tarik di dalam ruangan RBW yang di kamar-kamar. Karena ada saudaraku, ya, banyak itu yang gedung itu di kamar-kamar. Ada juga itu hanya plong, ya, tergantung dari saudara, ya. Nah, itu. Jadi saya sudah jelaskan mengenai adanya pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua saudaraku, tadi kan mengenai adanya sekat. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya, yang kedua ini mengenai adanya kolam. Nah, dan saudara kita ini bertanya mengenai adanya kolam. Apa tidak jadi masalah guru kalau kita tidak memasang kolam di dalam ruangan gedung? Tidak jadi masalah, aman-aman kok. Tetapi belum tentu waletnya aman. Menurut saudara aman. Nah, jadi jawabannya gini. Saudara perlu mendeteksi di dalam gedung saudara. Kalau memang gedung saudara itu panas, ya, panas, saudara perlu pasang mengenai adanya penampung. Apa itu penampung? Tempat air. Nah, di situ saudara perlu menggunakan bahasa air. Karena kalau ruangannya panas, nah, itu tidak jadi masalah kalau saudara tidak menggunakan kolam kalau ruangannya lembab. Tidak selamanya bahwa ada air di dalam baru lembab. Ada gedung saudaraku tidak ada air di dalam tetapi ruangan itu lembab. Tergantung dari suasana di daerah situ. Ya, apakah di situ daerah pegunungan, banyak kabut, dingin cuaca di situ, nah, itu biar terjadinya lembab. Nah, itu. Terkecuali itu kan bahasa air saudaraku itu istilahnya, ya, arti dari air itu gimana cara supaya dia bisa menangkis, membendung hawa panas. Nah, makanya kita selalu
memikirkan mengenai adanya bahasa penampung air, apa kolam, apa tempat-tempat wadah semacam baskom, ember, banyak macam-macam, atau mesin pengabut, itu semua yang bisa membendung suhu panas di dalam ruangan RBW. Berarti berbahasa air. Air itu berarti berbahasa kelembapan. Ya, dari kelembapan itu kalau dia mencapai berarti hawanya dingin. Nah, itu bahasa kalau saudara itu mengenai perumpamanya hawanya di dalam ruangan ini kita ingin mendinginkan. Makanya banyak saudara kita itu kalau dia gunakan baskom baru sedikit baskomnya hawa di situ di daerahnya saudara, apakah desa, kabupaten atau provinsi atau di mana saja umpamanya panas hawanya, saudara antisipasi ya, gunakan di situ tambahkan air. Kalau umpamanya ada airnya, ada baskomnya umpamanya 10 ke 20, usahakan saudara tambahkan lagi baskom. Nah, baru saudara isi tanah liat. Tanah liat kan saya sudah kasih ukuran itu tanah liat di baskom untuk menghindari hawa panas. Ya, kan itu tanah liat saudaraku tidak berkurang, itu tanah liat. Yang berkurang itu hanya airnya, seumpamanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya. Biasa di situ air biasa berkurang kalau ruangan panas. Jadi saudara masuk pengecetan, saudara perlu tambahkan lagi air supaya ruangan ini terkontrol lagi seperti semula. Nah, itu arti dari bahasa kelembapan, bahasa dari media air. Nah, jadi lanjut dari itu saudaraku ya, mengenai adanya itu bahasa kolam ya. Saudara perlu mendeteksi dulu di dalam ruangannya. Kalau mencapai yang kelembapan yang sering saya ucap itu mulai dari standar, pertengahan sampai yang optimalnya ya. Silakan saudara di situ kalau sudah mencapai seumpamanya melebihi dari 88%, itu sudah bisa masuk kelembapan. Hanya kalau optimalnya saudaraku 95%. Nah, biar 90 atau 85 itu sudah masuk, sudah bagus itu yang disukai walet. Itu selama siang malam. Berbahasa kalau saya mengatakan siang malam berarti 24 jam. Ya, jangan hanya umpamanya malam dingin, siang itu panas. Kita usahakan saudaraku ya, karena kalau siang itu burung yang mendeteksi dalam ruangan itu kalau siang, banyak burung-burung liar yang masuk itu memeriksa, merasakan di dalam gedung yang belum tinggal. Nah, kalau memang dia suka, dia dapatkan apa yang diinginkan, dia akan tinggal, dia akan betah itu. Nah, kebalikan kalau panas, burung-burung liar itu kalau dia mendeteksi ya, itu dia tidak sesuai keinginannya, dia akan pergi, tidak akan kembali. Nah, jadi saudara di situ perlu jenius memahami di dalam tata ruangnya. Nah, ini pertanyaan saudara kita memang perlu sekali, ini bagus pertanyaan saudara kita ini, antara mengenai bahasa sekat dan bahasa tentang penampung air kolam. Nah, jadi saudara di situ sisa saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa memperbaiki, bisa memenuhi itu kelembapannya di dalam, supaya walet ini kalau dia masuk ya, dia sudah rasa, wah ini cocok untuk saya. Nah, ini layak saya tempati. Nah, saya tempati bermalam ya. Tinggal lama-lama dia betah, tidak akan pergi lagi sampai dia bikin polesan. Nah, terus itu jadi sarang, bertelur sampai jadi kanakan. Akhirnya tambah populasi karena adanya ruangan ini dingin, lembab, sejuk. Kalau berbahasa sejuk saudara itu berbahasa udara ya. Nah, saya tidak berbahasa ke situ dulu karena ini bahasa saudara, pertanyaan saudara kita ini hanya berbahasa sekat, kamar-kamar dan adanya penampung air, kolam. Arti dari itu ini yang saya kupas, ini yang saya angkat secara merinci, secara mendetail supaya saudara itu bisa memahami cara menginapkan burung, cara menarik burung, diusahakan kelembapannya itu terpenuhi saudaraku. Seumpamanya kelembapannya itu kan lari-lari kelembapan saudaraku ya, lari-lari. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, sama dengan suhu. Karena itu kan walet kandang, ini kan bukan walet goa saudaraku ya. Bukan walet goa, walet kandang. Ya, biar saudara itu pemasangan batu setengah, pemasangan batu 1, pemasangan batu 2, tetap itu di dalam ruangan pasti ada perubahan. Naik turun. Jadi saudara cukup saudara di situ standar itu 88% sampai 95% itu optimal. Ya, kurang sedikit itu dia main, tidak jadi masalah itu. Ya, apalagi kalau ruangannya itu agak luas ya, plong di dalam itu kesukaan walet. Nah, itu menyangkut dari sekat-sekat juga tadi bahasa plong.
Nah, itu kan sekat itu banyak macam. Ada sekat lurus, ada sekat melintang, ada sekat bentuk L di dalam, banyak macam. Karena bervariasi saudara-saudara kita cara merancang tata ruangnya di dalam gedung rumah walet. Karena sasarannya saudara kita ini gimana cara supaya walet ini dia bisa cepat menginap tinggal. Nah, itu makanya dia saudara kita ini dia merancang bahasa sekat untuk memancing burung ini dia betahkan di dalam. Ya, menurut kalau saudara kita, tetapi kalau saya lain lagi, beda. Nah, letak perbedaannya saudaraku, silakan ikut semua konten-konten yang saya sudah jelaskan. Nah, kalau saya mau jelaskan semua lagi saudaraku itu panjang lagi. Ya, intinya itu panjang lagi. Nah, ini ada pertanyaan juga saudaraku ini mengenai adanya bahasa sarang lagi ya, sarang walet harga-harga sekarang tapi belum sempat saya angkat ya. Insya Allah nanti luang waktu saya akan angkat itu mengenai adanya pertanyaan sarang walet lagi saudara. Karena ada pertanyaan masuk lagi mengenai adanya harganya seorang walet sekarang bang di mana, kenapa belum ada perubahan lagi, itu belum. Tunggu saudaraku ya, konten-konten berikutnya Insya Allah saya akan angkat. Apalagi ini sudah puasa ke-21 ya. Nah, Insya Allah mudah-mudahan kita ini semua sehat-sehat semua melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusan kita, dan kita itu bisa menghadapi segala ujian ini di bulan Ramadan ini, bulan puasa bagi umat Islam ya. Yang intinya kita saling menghargai saudaraku ya. Karena ini dapat lagi bulan puasa khusus untuk agama Islam ya itu. Jadi oke, saya lanjut lagi mengenai adanya itu tadi, kembali gitu tadi saudaraku, itu bahasa sekat lar suara tarik yang di dalam saya sudah jelaskan saudaraku, tergantung dari saudaraku ya. Ini tidak ada sistem tekanan, tidak ada sistem larangan, tergantung. Yang penting saya utarakan, yang penting saya sudah jelaskan, berikan inspirasi ke saudara apa yang saya paparkan, apa yang saya lakukan di lapangan saudaraku. Karena bahasa yang keluar di bibir saya saudaraku ya, itu yang terjadi di lapangan, bukan bahwa bahasa rekayasa. Karena banyak juga haters berbicara saja gini. Itulah arti dari bahasa di lapangan. Ada bahasa teori, ada bahasa terjun ke lapangan. Ya, bahasanya teori dan praktek. Saya sudah lakukan semua prakteknya, dan silakan ikuti video-video itu saudaraku, lengkap semua. Ya, begitupun juga mengenai adanya pembahasan. Apa yang saya bahas itu juga yang tertera juga di lapangan. Nah, begitu mengenai adanya hasil, begitu juga saudaraku ya. Nah, saya sudah selalu saya utarakan mengenai adanya cara-caranya ya. Cara-cara gimana caranya supaya semua ini yang kita lakukan saudaraku bisa kita rasakan, bisa kita lihat apa yang saudara tunggu-tunggu selama saudara mendirikan gedung. Ya, selama saudara itu buka gedungnya, mulai dari perdana, apa yang kita tunggu kira-kira. Nah, tidak ada kata ya, tidak ada kata lain, adalah hasil. Nah, sedangkan bahasa hasil itu berarti sarang walet yang sudah jadi, yang siap dipanen, yang siap ditimba kalau sudah dipanen. Nah, itu. Tetapi ada satu kunci dari kerahasiaan itu adalah waletnya dulu. Apa waletnya sudah beradaptasi, istilahnya sudah produktif di dalam. Nah, karena hasil dari sarang ini asalnya dari populasinya walet. Kalau banyak waletnya, yakin saja saudaraku, insya Allah banyak sarangnya juga. Nah, tidak mungkin sarang banyak saudaraku kalau waletnya kurang. Terkecuali ya sarang imitasi, sarang palsu, sarang buatan, sarang plastik. Nah, itu banyak. Nah, itu kan sarang pancingan. Nah, penjelajah 75 saudaraku itu tidak menggunakan juga itu. Nah, tetapi kan saudara-saudara kita ya tergantung. Nah, ini makanya selalu saya katakan saudaraku, tergantung dari saudaraku ya. Ya, santai aja menghadapi. Yang jelasnya semua yang saya paparkan saudaraku selalu saya ikut mengenai adanya itu. Dan ini di saudara kita ini mengenai adanya saudara-saudara ini di grup ya. Nah, saya jarang masuk saudaraku ya, interaksi aja di dalam. Karena saya ini saudaraku ya fokus di bulan puasa ini dulu. Silakan tetap saya konten. Ya, mengenai adanya live stream ini saya jarang live streaming juga. Begitupun juga mengenai adanya gabung-gabung saudara kita di grup ya, khusus grup penjelajah 75. Ya, maklumi saya saudaraku, yang penting saudara silakan interaksi saja di situ. Mudah selalu sehat semua. Jangan ada yang berselisih paham lah. Yang menyatulah saudaraku ya. Utarakan apa keutaran saudara, konsultasi di situ mengenai adanya di dunia perwaletan. Kalau memang ada yang mengganjal yang tidak bisa diatasi atau
jadi beban pikiran. Tidak apa-apa saudara, sekali-kali telepon saya mengenai adanya itu, ada ini guru sulit dipecahkan, atau mengenai adanya bahasa ini ada bahasa dari luar masuk sampai saudara bingung. Tidak apa-apa, telepon atau SMS. Suatu saat kalau ada kesempatan saya akan jawab pertanyaan itu. Kalau saudara beban yang sulit dibawa saudara, insya Allah saya akan berikan jawabannya. Ya, karena semua bahasa yang dari luar masuk di telinga saudara itu saya semua sudah alami, semua saya sudah rasakan mengenai adanya bahasa-bahasa di luar saudaraku ya. Karena saya di gedung, saya punya gedung itu ada beberapa gedung dan lama di dunia perwaletan. Coba kalau saya katakan 30 tahun lebih, apa waktu sedikit itu, apa waktu singkat itu 30 tahun lebih saudaraku di dunia perwaletan. Alhamdulillah. Nah, saya syukuri. Itulah ilmu yang saya miliki saudaraku. Itu pun hanya ilmu itu bukan pemilik saya, dan kita patut bersyukur saudaraku. Apapun yang kita dapatkan, kita perlu mensyukuri apa adanya. Ya, karena semua itu dari kehendaknya. Kita hanya berusaha, berdoa, bertawakal ya, mensyukuri, ikhlas. Ya, itu kita yakin, berniat apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan sampai kita membangun niat dulu. Ya, kita harus yakin ya saudaraku ya. Itu doa dan usaha. Nah. Jadi oke saudaraku, saya sudah berikan pencerahan saudara kita ini mengenai adanya jawabannya, karena mungkin sudah ditunggu-tunggu, sudah ada beberapa hari. Alhamdulillah saya sudah selesaikan tugas saya. Silakan saudara terahkan dan silakan tonton videonya saudaraku ya, video yang lalu-lalu. Semua ada di situ contoh-contoh. Mengenai adanya pendalaman di dunia walek, langsung ke guru. Kalau mengenai adanya pendalam di dunia walek secara batinia, ini kan bahasa secara lahiriah ya. Karena ada 4 ide manusia membahas syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tergantung dari saudaraku, itulah pembahasan saya manusia biasa saudaraku, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah yang menciptakan ini bumi dan isinya, termasuk kita dan walet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sukses saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.